Di tengah Laut Jawa yang luas dan sibuk, tersembunyi sebuah pulau kecil. Pulau ini lahir dari api purba, ditumbuhi hutan lebat, menyimpan air purba di jantungnya, dihiasi spesies endemik, dan ritme kehidupan manusianya yang harmonis. Namun justru dari pulau yang subur ini, banyak manusianya memilih untuk pergi. Laut menjadi pemisah, sekaligus satu-satunya jalan. Inilah Pulau Bawean, bukan sekedar pulau terpencil, tapi juga tak pernah sepenuhnya terhubung. Inilah kisah tentang sebuah pulau kecil yang hidup di tengah laut, namun di dalamnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari ukuran dan keterpencilannya. Pulau Bawean terletak di tengah Laut Jawa, sekitar 100 km di utara pesisir Jawa Timur. Secara administratif, ia adalah bagian dari Kabupaten Gresik. Namun secara geografis dan ekologis, Bawean adalah dunia kecil yang berdiri sendiri di tengah Laut Jawa. Pulau ini bukan gugusan karang datar, melainkan pulau vulkanik yang lahir dari aktivitas geologi purba. Kemudian membentuk perbukitan, lembah dan tanah yang subur. Struktur inilah yang menjadi fondasi seluruh kehidupan di pulau ini. Dengan luasnya yang relatif kecil, yaitu hanya sekitar 197 km persegi, dihuni oleh sekitar 85.320 jiwa pada akhir tahun 2024 yang didominasi oleh perempuan, terbagi menjadi 2 kecamatan dan 29 desa. Sebagian besar dari mereka hidup dari nelayan, dari hasil laut yang kian menipis, dari pertanian yang bertahan sementara, dan dari ternak yang kian sulit. Meski kecil, Bawean justru memiliki topografi yang lengkap dan kompleks. Perbukitan mendominasi bagian tengah pulau, sementara pesisirnya dipenuhi teluk-teluk kecil yang menghadap langsung ke Laut Jawa. Pulau ini bukan hanya dibentuk oleh keterbatasan dan keterpencilannya saja, melainkan juga dibentuk oleh manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Mereka menunggu dan beradaptasi di ruang yang kecil, namun penuh keterbatasan. Kehidupan masyarakat Bawean berjalan mengikuti ritme alam. Musim hujan membawa kesuburan, sementara laut menentukan waktu berlayar mereka, mulai dari mencari ikan atau hanya sekedar menunggu ombak mereda. Sebagai pulau kecil, Bawean tidak menawarkan banyak pilihan ekonomi. Lahan yang terbatas, akses ke dunia luar bergantung pada cuaca dan kapal. Keterbatasan inilah yang sejak lama membentuk satu keputusan besar dalam kehidupan orang Bawean, yaitu merantau. Bagi banyak keluarga, laut bukan sekedar pemandangan, melainkan jarak yang harus ditempuh demi masa depan. Ribuan orang Bawean memilih pergi ke kota-kota besar, bahkan menyeberangi batas negara menuju Malaysia dan Singapura. Di pulau ini, banyak rumah diisi oleh perempuan, anak-anak, dan orang tua. Mereka menjalani hari-hari dengan sabar, menunggu kabar, menjaga rumah dan merawat tanah yang ditinggalkan sementara. Merantau bukan tanda meninggalkan tanah kelahiran. Justru sebaliknya, ia adalah cara orang Bawean mempertahankan pulau ini agar tetap hidup. Uang kiriman dari luar pulau menjadi penopang ekonomi lokal, mulai dari membiayai pendidikan dan memperbaiki rumah-rumah desa. Namun kehidupan di sini tidak pernah sepenuhnya mudah. Isolasi pulau membuat akses pendidikan, kesehatan, dan logistik menjadi terbatas. Ketika laut bergelombang tinggi, pulau ini bisa terputus dari dunia luar selama berhari-hari.
Dalam kondisi seperti ini, solidaritas menjadi kekuatan utama. Masyarakat saling mengenal, saling membantu, dan hidup dalam jejaring sosial yang rapat. Pulau kecil ini mengajarkan bahwa bertahan hidup adalah kerja bersama yang baik. Namun di antara semua keterbatasan itu, Bawean tetaplah menjadi rumah, tempat kembali, dan tempat di mana identitas dibentuk sejak lahir. Di pulau kecil ini, manusia belajar satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki banyak pilihan, tetapi tentang bertahan, beradaptasi, menjaga ikatan dengan alam, dengan keluarga, dan dengan tanah yang mereka sebut rumah. Bawean bukan hanya sebidang daratan di tengah Laut Jawa. Ia adalah sebuah sistem kehidupan kecil yang bekerja secara perlahan, saling terhubung, dan bergantung pada keseimbangannya yang rapuh. Di jantung pulau ini, tersimpan sebuah danau kawah vulkanik purba bernama Kastoba. Danau ini menjadi penanda jelas asal-usul sisa vulkanik Bawean. Airnya tertampung alami, memberi kehidupan bagi vegetasi di sekitarnya, dan menjaga keseimbangan hidrologi pulau. Di sekelilingnya, hutan tropis menutupi sebagian besar wilayah pulau ini. Pepohonan tinggi membentuk kanopi rapat, menjaga kelembapan tanah, menyaring air hujan, dan menjadi fondasi bagi seluruh rantai kehidupan. Di dalam hutan inilah, hidup salah satu spesies paling langka di bagian kecil Pulau Jawa. Ialah rusa bawean, dengan nama ilmiah Axis kuhlii, satu-satunya spesies endemik yang tersisa, yang hanya dapat ditemukan di pulau ini, tidak ada di tempat lain di dunia. Rusa bawean hidup dalam ruang kecil dan sempit. Populasinya kecil, bahkan kini semakin menyusut. Habitatnya terbatas, dan keberadaannya sangat bergantung pada kelestarian hutan pulau ini. Setiap perubahan bentang alam bisa langsung memengaruhi kelangsungan hidupnya. Selain rusa, bawean juga menjadi rumah bagi berbagai jenis burung, reptil, dan serangga tropis. Banyak di antaranya hidup dalam isolasi pulau ini selama ratusan hingga ribuan tahun. Hal ini menciptakan variasi hayati yang unik, namun sangat rapuh. Namun kehidupan di Bawean tidak berhenti di darat. Di sekeliling pulau, perairan Laut Jawa membentuk ekosistem yang sama pentingnya. Hamparan terumbu karang tumbuh di perairan dangkal, menjadi tempat berlindung dan berkembang biak bagi ikan-ikan karang tropis, moluska, dan krustasea. Sementara padang lamun dan dasar laut berpasirnya menjadi penghubung antara darat dan laut. Hal ini menjaga produktivitas perairan di sekitar pulau. Arus Laut Jawa membawa nutrien penting, menghubungkan Bawean dengan ekosistem laut yang lebih luas. Namun arus yang sama juga membawa tekanan besar, aktivitas manusia yang berlebihan, perubahan suhu, dan gangguan ekologis dari luar pulau. Sebagai pulau kecil, ekosistem di sini tidak memiliki ruang untuk pulih dengan cepat. Kerusakan kecil bisa berdampak besar. Hilangnya hutan berarti hilangnya air, dan rusaknya terumbu berarti runtuhnya sumber pangan laut. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.